Iya elah, di mana itu? Mantap sih Pak, aku cuman kasih semangat ya, karena Tigo Salib itu gak gampang ya bagi kita seorang orang yang lahir baru. Terus semangat ya Oh Pak iya. Saleh, Tuhan berkati Oke, ya. oke, oke. Ya kalau saya mengharap lu kasih masukan dong buat saya agar supaya iman saya Wow, tambah bertumbuh, tambah berkembang begitu deh. untuk iman supaya bertumbuh dan berkembang tetap pertama ya iman sih Pak. Karena iman itu adalah senjata kita untuk menjalani keseharian kita. Pertama, kedua bersekutu, tetap andalkan Tuhan, berdoa, kita sama-sama saling menguatkan dalam iman, sama seperti di room-room seperti ini. Itu saja salam Gus Pak. Oke, oke, oke. Terima kasih masukannya. Semoga Sami-sami. saya, Bapak kayaknya Madura ini Pak. oh iya dong. Oh Lah Bapak tertawa nggak Madura. bahasa Madura, Pak. Salam dari Bandung ya Pak ya. Oke, oke. Sama-sama. Salam toleransi buat dari Bandung juga. Ya, doakanlah karena sekarang ini sudah tahun-tahun menua ya. Kak Banyak Saleh orang-orang ada yang yang nanya, anak dan istri sekarang masih Islam, Cak? Iya, masih. Tapi sabar. Sabar. Karena saya selalu berdoa kepada Tuhan Yesus, semoga istri saya diselamatkan juga. Begitu, teman-teman. amin. Tetapi Kembali di hebatnya apa, Bro. teman? Walaupun Kenapa Pak? istri saya itu masih Islam, jadi kalau saya mau berangkat ke gereja, mau beribadah, dia selalu mengizinkan dengan baik. Itu yang saya salut pada istri saya. Gitu. Mantap Pak. Saya jadi teringat firman Iya, iya. Tuhan ketika satu orang bertobat sisi rumah diselamatkan. Saya juga masih pegang firman Tuhan, saya masih pegang janji Tuhan, saya yakin dan percaya bahwasanya ketika kita hidup di dalam kasih Kristus, ketika kita hidup di dalam iman yang benar, ketika kita menempel terhadap pokok anggur yang benar, Tuhan akan sediakan yang terbaik di waktu yang tepat. Tetap semangat, Pak Saleh, TYM. Amin, amin. Ada yang nanya lagi, apa masih satu rumah dengan istri dan anak, Cak Saleh? Oh iya, masih satu rumah. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Beda-beda agama. Tetapi semogalah oleh Tuhan Yesus segera dijamak hatinya agar supaya sama-sama mendapatkan keselamatan gitu. Pengharapan saya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Haleluya. Amin. Amin, mobil baru, amin. Luar biasa katanya. Ya, Ya, tetangga nggak heboh, Cak, katanya. Tetangganya gimana? enggak, Paling sama dengan enggak aku. heboh. Tahu nggak, Karena Bang? Kemarin aku heboh. Sampai Bapak tinggal di mana? sepupu-sepupu. Kenapa heboh? Tahu nggak Malik kemarin ceritanya ya kan. Karena dibilang aneh-aneh, aku nggak dapat warisan dari nenek aku kan. Nah, kemarin itu 3 sepupuku naik di komalku. 3 sepupuku. Merepet semua. Kenapa tuh? Enggak Yan, punya Dian itu ada dapat tapi dikasih ke adiknya karena kamu itu Kristen. Tapi kamu dapat tapi dikasih atas nama adiknya. Ada apa-apa, ambil gitu. Oh, berarti sama kayak aku Bugem, kayak gitu bahasanya. Bang Udin Lingga, Shalom Bang Udin Lingga. ambil. Waduh, Kalah lah bawah tidak ini. apa-apa ya. Bi abi, gua tanya ha. Nah, semulanya ngomong nanti yuk. Ngomong nanti Aku bilang, ambil aja semuanya. Ambil. Ya, boleh dapat layar. Apa, Pak? Saya cukup warisan Papi Yesus sudah cukup.
Jadi Jangan aku nak tombakmu lah, he. Bang, mana nih dia nih Oten satu nih? Kok hilang? Bang Malik ikut Yesus tidak ada duit ya, hanya ada kasih. Betul. Di-report, ya? Mana ini? Si masalahnya kemana? Bang Abad ya betul. Jangan lalu dia Di kena report. tombak ya. Kasihan, janganlah. Ngapa kalian jangan report-report ya? Aku Dia kan terlalu nggak manis mau untuk kalian hujat. report loh. Nanti kalian rindu sama aku. Jangan report aku, rindu nanti kalian sama aku. HBDM Romlah. Aduh, siapa sih ini Glory ini? Romlah itu panggilan orang gila yang sayang sama aku di Sampang loh. Berarti Glory ini orang lama ini. Orang lama dia ini. Tiga aku. Glory ada Nah, tiga. ya Allah. Glory ini siapa? Soalnya gini, hanya orang teman lamaku yang tahu panggilan kesayangan orang gila itu sama aku. Aku dipanggil Romlah loh, Malik. Ada orang gila. Udah nonton kok pakai saya. Dia- Oh, ada. Dia pulang-pulangnya itu sinting. Dan setiap sore dia itu baca ini. Pokoknya Bisa baca naik. semua ayat-ayat gitu loh. Oh Terus iya. dia bilang gini, Romlah, aku datang Romlah. Jadi kasih enggak. Minta kopinya Romlah. Padahal aku nggak tahu bikin kopi loh. Tapi dia tuh suka sama kopi aku. Tuh, naik kan? Harus didaikin, Pak. Enggak boleh Dia- naik sendiri. Dia sutris habis pulang dari sono. Masa sih? Tapi dia panggil aku tuh Romlah. Romlah minta kopinya aku Romlah. Dan dia ngaji. Pakai sarung, pakai peci di depan rumahku, di depan pintu. Semua nggak tahu aja apalah dia tuh. Dikasih kopi. Bukan bagi di mana bukan? Aku di bengkel di Astra. Aku lagi ini servis mobilku ini remnya kurang. Mana boten? Habis 19 barusan. Wow. Kita doakan ya semoga diganti sama Land Rover. Wow. Ini adalah warna kuning adalah warna kesukaan aku ya. Aku pikir mobil aku bukan. Sudah malam, aku pulang tengah malam nanti Malik. Oh, ini hari pulang ya? Hari pulang mungkin nyampe pagi Bu. Mungkin saya nanti di jalan kalau lagi boring saya mau nge-live aja deh di jalan. Tapi kan nanti ditutupin. Iya. Itu masih nyicil Pak. PayPal masih nyicil. Nanti yang lunasin laki gua. Katanya mau cari bule. Aduh, enggak lah Mama. Takut nggak pulang ke Indonesia. Ya bisa Nanti berapa? nanti keluar negeri kalau nanti dah berlaki. Keren ya dari Belanda datang dia. Emang. Mantap ya. Apple. Pak Apple, ras-horas Pak Apple. Horas, Ras-horas Pak. Keju dia. horas. Iya, ras-horas. Kenapa logatnya jadi Madura? Aku tanya The Cross, sejak kapan kau makan sate? Keselak tusuk kau? Keselak tusuk sate? Iya, Sejak ras-horas Pak. Debar ada temor cari Tuhan Yesus. Kemudian ke temor jadi Tuhan. Itu Pak ini Pak Belum Putih. nanti. Baik-baik Pak Putih. Dingin Ya. AC-nya Oh, sehat Pak, semuanya Dari baik di sini. Nanti ketemuan ya Pak ya. Saya calling ya. Siap Pak, ya. Saya Ya, lagi di kita- pulau. Kabarin di 2-3 hari pulau. sebelumnya Pak, biar saya Oh turun. iya. Oh, Oke. Bapak di pulau ya? Iya, lagi siapin pelaminan untuk Bu Ibu. Bu Ibu. Untuk Bu Ibu. Untuk Bu Ibu. Undang Ibu. dong. Budiana biar Oke. Sampai nanti. memang ya. mantap lah Oke, Pak Eko ya Pak. perjuangannya. Cara ini. Pengen Ya. kapan aku dapat demi cinta lalu datang gitu ke rumah atau nongol buka pintu. Aku di sini guys gitu ya. Waduh. Aku sama hasianku sebentar ya. Ngobrol nanti Oh saya. Iya, Pak. mantap. Iya. Ya udah, Diana itu Pak Apel yang Habib, saudara Habib, kan?
Hah? Habib Soda bukan. Bukan Pak Apel yang Habib, saudara Habis. Oh Kak Saleh ongke lah, ongke ke atas. Ongke. Ayo Pak. Ongke tuh naik Bu. Naik, Ongke ya. Bang. Nah, ayo. Kalau kita sama Ibu Romla dikasih kopi, sekarang dikasih cyanidanya. Kalau dulu enggak. Romla. Kalau dulu Aku mah mau ganti, kopinya aku ganti akun dari ibu negara jadi apa, jadi Romlah jadi. Romla cyanida. Malik, aku ganti akun ya Lik, nah, namanya Romlah. Boleh. Janganlah. Jangan. Bikin akun baru. Yang baru Dah, aja. akun- Yang baru diganti Romla. Romla cyanida. Sesama hamba Tuhan nggak boleh gitu, kena tulah kau nanti, Oh ampun Ibu Gembala. Ya, betul itu. Ampun. Gembala. Hamba tidak mau disumpah. Oh, tidak mau dipah sumpah. Tidak mau dipah sumpah. Salam kenal Pak Kros, dari mana? Ya, saya sama Salam Ibu Pak Madura Pak dari Dekros, seberang kami. Salam. Gingsul kok kelihatan kah di depan? Ah, kelihatan lah, nyong dia. Nyong. Gigi Ibu tempel di mana-mana itu, Bu. Ini The Cross sekarang ya namanya. Iya. Iya. Namanya tak jelas itu, ganti-ganti dulu. Bu, yang penting pasangan nggak boleh ganti, Bu. Nama ganti nggak apa-apa, Bu. Ya, kita nggak apa-apa ganti nama, Bu. Saulus jadi Paulus. Ya. Abraham tukar Mau juga. pakai Abraham behel jadi saya. Abraham. Pak, Pakai behel. saya mau pakai behel saya. Nanti dari kemarin doanya mau sama Tuhan minta behel, tapi nggak ada duitnya Pak. Iya, bumper defender, mau bumper defender. Kalau ketawa nongol dia. Makanya saya kan Bagus gini, lah dibandingkan Zuma. The Cross. Kalau dibandingkan dia sih ada aja. Makanya saya kalau makan gini Pak. Ya Pak, kalau makan nih. Suara ten. Hilang suara ten. Siapa yang hilang? Nah, baru nongol nih suaranya nih. Pengen apa Pak? Mari terusin. Kalau di saya kok bisa terpental ya, mungkin sinyal ya Mbak Lina. Iya. Tuh. Ganti Bisa. yang muka ganteng aja lah. Aku kan udah tua nih. Kita udah tua, ngalah kita yang tua nih. Oke. Salam Bang Nabirong. Bang Nabirong mana Bang Nabirong? Janganlah, Bang Nabirong nggak boleh open cam. Mana bisa? Bang Nabirong itu cuma sama aku doang. Ah, masih muda kakak. Mana ada lah Bang Nabirong ini ada aja. Sejak kapan aku jadi muda? Udah tua aku ini Bang. Belum salam. Aduh, iya. Sekarang di mana? Di Pak Merkurius Putih apa baru di Venus? kelihatan. Masih ada di Jupiter. Oh, di Jupiter. Kalau ke Mars sudah ngomong ya. Kalau di Mars ngomong ya. Siap. Janganlah Aku open. Enggak di Venus, di Pluto. Kan aku bilang, di aku lagi Pluto. jualan cabe soalnya di situ. Jualan cabe aku. Nah, Bro Nabirong,
Nah, Iya, saya Pak. ada pertanyaan nih. Mohon maaf, saya baru belajar nih. Iya Pak Saleh. Ya, begini. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Mati. Makanya, agar supaya iman kami tidak mati, apa yang harus kami perbuat? Begitu, Bang Nabirong. Tolong jelaskan. Ya, ya kan jelas sekali ya Yesus bilang begini ya, bahwa kita harus melakukan kehendak Bapa, kan itu jelas dibilangnya. Ya, nah itu adalah iman. Ketika kita beriman kepada Bapa itu ya kita harus melakukannya. Makanya kalau kita hanya beriman percaya kepada Yesus dan kepada Sang Bapa yang segala sumber, tetapi kita tidak melakukan apa kehendaknya, yaitu artinya kita tidak beriman, Pak. Cuman hanya pengakuan omong kosong toh, gitu. Nah, ada orang-orang di sebelah juga seperti itu, bilang kami beriman kepada kitab ini, tetapi tidak pernah membaca dan tidak pernah melakukannya. Artinya itu juga kosong, gitu, Pak. Oke. Terima kasih pencerahannya. Mas Nabirong, Bro Nabirong, kalau Ya. saya mau lewat di beranda Wendy Aceh ya tolong pingin kenalan saya gitu loh. Oh, Pingin kenalan. nggak apa-apa Pak. Nanti ketika ini mention saya Pak. Minta saya. Saya kan sebelumnya salam kenal Pak Saleh ya. Saya juga belum kenal sebelumnya, jadi saya nggak tahu gitu. Ya. Ya, Mungkin nanti nggak karena apa-apa, tidak ada nanti. waktu gitu loh. Jadi mohon izin gitu loh. Pingin Ya. kenal sama Wendy Aceh itu. Ya. Tapi untuk sementara ini mungkin 2 minggu ke depan kita jarang live karena memang di luar ya, lagi ke darat Pak, penginjilan ke Sumatera. Oh, gitu ya. Oke. Jadi jarang live nanti. Shalom Pak Nabirong. Shalom Bang Malik, shalom. Pak Putih jarang kelihatan Pak. Sibuk apa Pak? Iya Pak, lagi ada teknis yang agak berat Pak di darat. Jadi Wah. ada beberapa teman Aceh yang harus saya arahin. Saya tempatkan Ya. di Lampung sama di Bandung Pak. Jadi Jangan ngomong daerah. Di sini banyak Jangan kardun deh. juga. Ih. Memang loh. Ini memang Itu. bapak kakek-kakek gitu titiknya, dia memang. Bu, titiknya jangan Bu. Iya. Lampungnya biar aja deh cari Bu. Di mana? Bandung di mana? Jadi ada beberapa orang Aceh, tapi mereka dari Komalnya Pendi sih. Ya, siap. Ya, kita Ada juga, Pak, nampungan yang- aja Pak. Ya ada juga yang dari Aceh juga lagi ke Medan itu soalnya. Jadi karena sudah dimulai dikerasin di sana, sudah mulai dipersekusi, akhirnya nggak kuat juga, akhirnya cabut dari Aceh. Cuman si yang Pak Burhan dia bilang nggak apa-apa, saya disebutin aja nama nggak apa-apa. Jadi Pak Burhan mungkin bulan depan sudah ikut saya juga ke pulau ya. Oke, mantap. Itu dari Pendi juga, dari Pendi juga. Kemarin waktu Pendi ke Medan sama ke Aceh itu ketemu dia. Oke, ya ini juga ada satu keluarga seperti itu Pak. Jadi ya mau nggak mau dia harus keluar ya dari sana. Dan sudah keluar. Bang, aku sambil jalan dulu ya. Mau ngedrive ya. Ya, siap. Hati-hati. Itu di pilok Bu, itu di pilok Bu, jadi rah merah warnanya Bu. Di pilot. Ada. Yang celeng ada di rumah, yang celeng ada. Masih merah. Oh, ada ya. Ya. Tenang, banyak. Mau tinggal pilih warna apa ada. Mobil kita berdua yang warna apa ya Bang Nabirong? Kayaknya Yang warnanya ungu lah. warna tidak. Ungu itu tanda kebesaran Bu, bukan warna janda. Yesus juga pakai Oh, gitu, jubah Kak? ungu. Iya kan, itu warna Hidup kebesaran. warna kebesaran kita Iya. Amin. Oke, lanjutlah teman-teman. Ya, Bang Pendi barusan rungkat soalnya, dia lagi live juga. Aduh, Kayaknya sinyal lagi di jalan. Lagi di jalan. Berangkat karena ada keperluan apa? Enggak, karena sinyal Pak, sinyal. Oh iya, Sinyal betul, kali, betul. mungkin lagi pelayanan di jalan. Iya, lagi di jalan, lagi di arah. Sinyal boleh agak- juga bisa rungkat. Agak keluar kota soalnya Pak. Tadi.
jadi tiba-tiba mati gitu. Oke ya teman-teman, saya undur diri dulu. Terima kasih banyak Kak. Pak Oke Bos, bang, Kak jangan Jedit. lupa ya bang, cabe, terong kumpulin ya. Oh iya, siap. Itu mau jadi komoditi ekspor nanti. Oke, thank you ya semuanya. Iya, makasih bang. Salam. Salam. Kak, ayo kak. Hoi, Lanjut Pak Saleh. Bugeng, aku lanjut ke Oi. Bogor ya. mau kemana dirimu? Aku ke Bogor dulu. Ke Bogor. Naik apa? Naik Iya. apa? Naik motor Ibu. Hah? Oh, lewat itu biasa ya. Ya, kapan? Mengambil keputusan untuk menjadi murtad, terus saya mendalami dulu ajarannya gitu loh, baik maupun di TikTok, di media sosial. Nah, saya nanya apa yang saya tidak mengerti, terus saya mendengar, baik maupun mendengarkan di debat-debat. Saya tinggal menilai sendiri gitu loh, benar apa tidak ini. Ternyata saya menemukan jawaban-jawaban yang sangat baik. Ternyata ajarannya baik. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk memberanikan diri mengatakan bahwa saya ini adalah murtad di media sosial, di TikTok nih. Nah, setelah itu ketemu saya dengan orang di TikTok, saya disuruh mencari Bapak Pendeta terdekat itu, karena saya sudah bulat keputusan untuk mengikuti ajaran-ajaran Tuhan Yesus, sehingga saya memberanikan diri untuk mencari pendeta terdekat. Tapi bukan dekat ya, beneran perjalanan 2 jam dari rumah saya gitu. Nah, setelah saya nekat untuk mencari Bapak Pendeta itu, kan saya tidak tahu awalnya, tidak tahu orangnya, tidak tahu jalannya, orangnya seperti apa, dan kayak apa orangnya, namanya pun juga tidak tahu. Tiba-tiba saya untuk disuruh mencari pendeta, tetapi karena saya minta pertolongan Tuhan Yesus dan Roh Kudus, akhirnya saya dibimbing. Dengan mudahnya saya mencari pendeta berkat bimbingan Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Itu yang saya sangat bangga terhadap Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Dan Tuhan Yesus itu baik sekali untuk mempertemukan saya dengan seorang pendeta. Itu yang pertama. Ya, kaget. Karena saya langsung ditanya, boleh saya ketemu dengan Bapak Pendeta? Iya, dari mana? Gitu. Saya jawab, saya dari Islam. Sudah buat janji? Belum. Kenapa mau ke sini? Ya karena saya memberanikan diri untuk masuk ke Kristen. Akhirnya kalau diperbolehkan masuk, saya boleh masuk. Kalau tidak akan saya pulang. Gini jawab saya. Ternyata dipikir-pikir oleh Bapak Pendeta, diperkenankan aku masuk. Ya puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan Yesus. Akhirnya saya ngobrol di sana di dalam. Nah, karena di dalam ada orang kerja, akhirnya saya ada di depan rumahnya, ngobrol berdua. Langsung saya ditanya bertubi-tubi. Karena apa? Karena dia curiga, khawatir bahwa saya takut dikira provokasi, provokator, kan begitu kan? Karena di daerah saya ini sangat keras-keras orangnya, gitu loh. Tidak mudah untuk menerima orang sembarangan. Khawatir juga dia. Bahkan saya pernah dikasih Alkitab, bisa jadi gagal untuk memberikan Alkitab kepada saya. Khawatir, takut saya ditanya, dapat di mana Alkitab? Beli di mana Alkitab? Karena di situ Bondo tidak ada orang yang jual Alkitab. Akhirnya gagal.
Nah, setelah itu ngobrol dengan sebenarnya, karena saya jujur dengan hati nurani apa yang saya katakan, bahwa saya ini benar-benar mengikuti Tuhan Yesus tanpa disuruh siapa-siapa. Akhirnya saya didoakan di sana. Terus dia bilang kepada saya, kamu masuk ke sebuah gereja, terserah di sana, terserah gereja. Kamu mau diapain di sana terserah. Yang penting kamu masuk dulu ke gereja, cari gereja terdekat. Gitu kata Bapak Pendeta itu. Ya, singkat cerita, oleh berapa bulan kira-kira saya memberanikan diri untuk mendatangi gereja itu. Ya, puji Tuhan, langsung ditemui oleh Bapak Gembala yang sangat baik dan juga orang yang sangat pinter. Bahkan bahasa Arabnya itu, waduh, melebihi saya. Saya sendiri orang Islam nggak tahu bahasa Arab, dia pinter. Bapak Gembala itu, waduh, ini. Disitulah saya ketar-ketir juga karena dipertanyakan beberapa hal gitu. Bahkan dia sendiri sampai bilang begini kepada saya, sejauh mana kamu mendalami ilmu kekristenan sehingga kamu memberanikan diri untuk masuk Kristen? Ya, karena saya dibimbing oleh Roh Kudus, jawab saya dengan lancar. Saya menemukan ajaran, jawab saya menemukan ajaran penuh kasih, toleransi, peduli, kasihilah sesamamu seperti mengasihi kamu sendiri. Itu jawab saya dengan lancar. Akhirnya dia bangga menerima saya dengan lapang dada. Itu loh, itu ceritanya teman-teman. Ternyata tidak gampang orang masuk Kristen itu diterima dengan begitu saja. Tidak gampang. Jangan anggap enteng. Karena apa? Dia tidak sembarangan untuk menerima orang. Dan juga dia tidak mengajak sembarangan kepada orang karena dianggapnya apa? Kalau orang sudah beragama, diajak oleh agama lain itu kena undang-undang. Itu tidak boleh. Itu teman-teman. Nah, setelah itu saya baru mengikuti katekisasi selama 3 bulan lebih. Ternyata di dalam katekisasi itu bukan hanya mengajarkan firman-firman Tuhan, tetapi tentang ketulusan hati nurani saya. Sehingga dia mempercayai saya. Tidak lama saya langsung dibaptis. Biasanya saya tanya, berapa lama biasanya orang mengikuti katekisasi langsung dibaptis? Jawabnya ada yang 1 tahun, minimal 6 bulan. Tetapi puji Tuhan, saya cuma 3 bulan lebih, saya langsung dibaptis. Itu teman-teman. Oke. Itu. Tapi nggak takut itu apa namanya, begitu abangnya jadi murtad, nggak takut di olok-olok sebelah gitu bang? Kalau masalah itu sebelumnya sudah saya pikirkan, gitu loh. Sudah saya pikirkan. Ya karena saya tahu di daerah saya ini kan mayoritas, bahkan orangnya pun juga keras-keras. Gereja aja pun dibakar, beneran nih, beneran. Kalau nggak salah tahun berapa itu gereja dibakar. Tetapi tentang masalah itu sudah saya pikirkan dengan baik, gitu loh. Itu ya. Ternyata memang ada juga orang-orang, cuman bukan di sini ya, tapi di TikTok, bahkan yang mengancam saya, orang murtad itu darahnya halal, bilang begitu loh sama saya. Itu loh. Ya, tapi bukan di sini, tapi di TikTok, beneran. Oh. Ya, tapi saya jawab dengan tenang. Saya jawab begini.
Yang penting saya hidup dengan jalannya sendiri, gitu loh. Dengan jalannya sendiri. Ngapain saya takut ancaman kayak gitu? Yang penting saya tidak menghujat, yang penting saya mengikuti ajaran-ajaran agama yang sebenarnya. Ngapain saya takut? Kan begitu. Kan begitu, benar apa enggak teman-teman? Tuh, ada pertanyaan, gimana dengan keluarganya, Bang? Ya, kalau masalah keluarga, enggak, aman-aman saja sekarang. Tidak ada apa-apa. Mungkin karena dia tidak tahu, mungkin. Nah, tidak tahu kemudian hari setelah dia tahu. Nah, tapi kalau sekarang ini terhadap tetangga, saudara-saudara, banyak masih yang belum tahu. Cuman yang tahu hanya istri saja yang tahu gitu loh. Oh iya, oke. Iya. Terus Iya. sekarang gereja di Selanjutnya. mana, Pak? Gerejanya di GBI. Oh, GBI ya. Iya, GBI dikatakan Protestan itu. Iya, benar ya. Iya, Iya. Iya, iya, sama aja Kristen lah. GBI Protestan. Ya, Tritunggal juga. Karena Iya. di waktu saya dibaptis, dia mengatakan begini, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka Tuhan Yesus yang memberkati. Begitu waktu saya dibaptis. Berarti Tritunggal kan? Iya. Iya. Iya, iya, iya. Iya. Tuh. Ya yang penting kita nggak ganggu orang, itu kita Iya. nggak menghujat orang, karena semua punya pilihan masing-masing gitu. Iya, betul. Ya, saya tidak terlalu khawatir tentang masalah ancaman orang murtad itu darahnya halal. Saya tidak terlalu khawatir. Asalkan saya teguh pendirian, tepat pada jalannya sendiri, tidak mengganggu orang lain, itu kan. Padahal dia sendiri pasti tahu kan, lakum dinukum kan begitu kan? Gitu. Iya, iya betul. Gitulah. Tidak terlalu khawatir, walaupun kemudian hari ada yang tahu, saudara siapa kek, bahkan sekarang ada yang tahu kok teman saya. Itu ada yang tahu. Ya awalnya buka HP, mau minta nomor HP. Nah begitu HP saya, Komunikasi keluarga, Bang, dan apa? Oh, ya. udah ada komunikasi dengan keluarga, Bang, dan apa mereka menerima Abang? Oh, iya kalau istri Biasanya saya kan itu. orang Madura kan itu ya susah ya diterima dari keluarga, Oh, maksudnya bahkan- adik kakak atau paman, bibi, bagaimana? Bahkan banyak yang tidak disukai, bahkan dia disuruh pergi, disuruh minggat malahan. Banyak yang demikian, banyak. Kalau Abang gimana? Tidak, kalau saya tidak, puji Tuhan. Kalau sekarang Dari masih keluarga, aman-aman keluarga. saja. Bukan istri anak ya, tapi keluarga besar gitu. Iya kan dikhawatirkan itu kan, keluarga besar itu yang dikhawatirkan. Gitu. Iya, iya. Enggak Iya, ya? banyak. Kalau sekarang enggak aman-aman saja. Karena apa? Saya tidak pernah memberitahu. Bahkan saya, karena di sini mayoritas, ya cuman saya sendiri. Ya saya biasalah kalau waktu ada tahlilan, ya saya datangin gitu loh. Kalau diundang, ya saya datangi juga, kan begitu. Berarti belum banyak yang tahu ya, Bang? Belum. Cuman Oh, belum. ada sih yang tahu. Teman saya juga ada yang tahu tuh. Baru 1 tahun sih ya. Iya kan baru 1 tahun ini. Iya. Iya.
Itu deh ceritanya. Bu Diana lagi ke ini kali ya, di rumah sakit ya. Apa Ibu Diana itu? Iya, lagi di rumah sakit. Siapa yang sakit? Nggak tahu, enggak sih, cuma mau minta surat kali, anaknya kan mau kuliah. Bu, ya Pak. Mungkin Ya, Pak. keterangan kesehatan kali Oma. Iya, keterangan. Kenapa Pak ST? Ya memang benar teman-teman. Ternyata jadi seorang Kristen itu tidak mudah. Benar tidak mudah. Benar yang dikatakan teman-teman dulu, harus berani pikul salib. Gitu loh. Harus berani pikul salib. Apalagi tentang urusan masalah ancaman-ancaman yang sampai berani mengatakan halal darahnya bagi orang murtadin. Bagi saya tidak masalah. Sebelumnya kan saya sudah pikirkan tentang hal itu kan, gitu loh. Maka terhadap teman-teman, kalau ingin tahu ajaran-ajaran Kristenan yang sebenarnya, yang sesungguhnya, belajarlah, percayalah kepada Tuhan Yesus, pasti mendapatkan keselamatan.